Nah, ini baru top Marco top. Setelah Ole Romagnoli resmi jadi WNI, tepat tadi malam Ketum Erick Thohir langsung ambil langkah super brilian kayak gini. Demi wujudkan mimpi lolos Piala Dunia 2026. Semuanya bisa sangat bahagia mendengarnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah diam-diam proses Jairo Riedewald segera rampung dan bisa main bersama Ole Romagnoli Maret mendatang? Temukan jawabannya hanya di sini. Bisa langsung bikin geger fans Garuda. Respon mengejutkan pelatih Australia Tony Popovich melihat bomber Liga Inggris Ole Romagnoli resmi jadi WNI dan bisa main di laga super krusial Maret mendatang sudah sangat saya tunggu. Karena banyak pihak menilai kekuatan Garuda semakin komplit dan dipastikan timnas Australia akan kesulitan meski main di kandang sendiri. Terlebih resmi tepat tadi malam, media ternama Eropa ini soroti Ole Romagnoli yang sudah sah jadi WNI. Simak berita selengkapnya hanya di sini. Kejutan besar bisa hampiri Garuda. Alex Pastor dan Denny Lanzat temukan the next Boaz Solosa untuk sosok striker timnas Indonesia untuk main di laga Maret mendatang. Setelah dikonfirmasi Panpel Liga 1 Indonesia bahwa keduanya akan terbang ke Ternate untuk saksikan laga Liga 1 dan temukan pemain potensial untuk gabung skuad Garuda. Semuanya bisa sangat bahagia jika benar ada the next Boaz Solosa untuk jadi ujung tombak timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi? Temukan jawabannya hanya di sini. Breaking news bikin bahagia. AFC resmi putuskan hukum timnas Bahrain jelang laga super krusial versus Indonesia. Tak cukup satu, namun dua hukuman sekaligus diberikan AFC kepada BFA. Timnas Indonesia dipastikan untung besar. Kok bisa? Apa sebenarnya hukuman AFC kepada Bahrain? Benarkah kalah WO dan pastikan 3 poin untuk Indonesia tanpa susah payah bertanding Maret mendatang? Simak ini dia informasi selengkapnya. The real mental class Eropa yang bikin merinding. Jadi maestro tendangan 12 pas Kevin Dix langsung pasang badan dan tegaskan siap jadi eksekutor penalti utama di timnas Indonesia. Percaya diri, siap hadapi tekanan di momen krusial, serta berambisi buktikan diri sebagai pemain kunci di skuad Coach Patrick Kluivert. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Kevin Dix menggila dan bawa Indonesia lolos Piala Dunia? Nah gini dong mantap. Respek setinggi langit. Calvin Verdonk langsung beri kepastian mengejutkan soal situasi di ruang ganti timnas Indonesia dengan tegaskan tidak akan didominasi bahasa Belanda. Pastikan semua pemain bisa adaptasi dengan bahasa Indonesia dan siap jadi contoh profesionalisme demi kekompakan skuad Garuda di level tertinggi. Mantap Bang Verdonk. Semoga Indonesia lolos Piala Dunia 20.206. Amin. Terobosan super genius yang bisa jadi game changer. Ramadan Sananta langsung pasang tekad kuat, bersumpah akan tampil maksimal di setiap laga, berjuang mati-matian demi bisa kembali dipanggil ke timnas Indonesia. Siap buktikan diri sebagai striker mematikan dan berharap jadi andalan Coach Patrick Kluivert di laga krusial mendatang. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Mampukah Sananta dipoles oleh Coach Patrick agar menjadi bomber ganas di skuad timnas? Simak ulasan menariknya berikut ini. Sebelumnya, sebagai tambahan informasi, berikut ini hasil beberapa laga big match di Eropa tadi malam. Dalam laga Derby Madrid dini hari tadi, Atletico berhasil tahan imbang tuan rumah Real Madrid dengan skor 1-1. Gol Atletico dicetak lewat tik-tik putih di menit 25 oleh Julian Alvarez. Sedangkan gol balasan dari Madrid dicetak Mbappe di menit 50. Kemudian di lanjutan Piala FA, Manchester City hampir saja ditahan imbang oleh Leyton Orient tadi malam. Leyton Orient bahkan cetak gol fantastis dari tengah lapangan di menit ke-16. Man City baru bisa membalikan keadaan lewat gol Abdulkadir Kusanov di menit 56 dan gol Kevin De Bruyne menit 79. Di sisi lain, Chelsea harus menelan pil pahit karena kalah memalukan atas Brighton di laga tandang.
Chelsea sebenarnya udah unggul di menit ke-5, namun dibalikkan oleh 2 gol Brighton di menit 12 oleh Georginio Rutter dan di menit 57 oleh Kaoru Mitoma. Selanjutnya di lanjutan Serie A Liga Italia pekan ke-23, AC Milan berhasil raih 3 poin di kandang Empoli dengan skor akhir 2-0. Gol Milan dicetak oleh Rafael Leao di menit 68 dan Santiago Gimenez di menit 76. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Nah, ini baru top Marco Top. Setelah Oleh Romenyi resmi jadi WNI, tepat tadi malam Ketum Erick Thohir langsung ambil langkah super brilian kayak gini. Demi wujudkan mimpi lolos Piala Dunia 2026. Semuanya bisa sangat bahagia mendengarnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah diam-diam proses Jairo Riedewald segera rampung dan bisa main bersama Oleh Romenyi Maret mendatang? Temukan jawabannya hanya di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan harapan besarnya setelah Oleh Romenyi resmi menjadi warga negara Indonesia. Pemain keturunan Indonesia ini menjalani pengambilan sumpah WNI bersama 2 pemain lainnya, Tim Geupens dan Dion Marks, di London, Inggris Sabtu kemarin. Keputusan untuk melaksanakan sumpah di London dilakukan karena Oleh Romenyi masih fokus membela klubnya, Oxford United. Proses naturalisasi Oleh Romenyi sebenarnya sudah dimulai sejak November 2024. Namun baru pada Senin 3 Februari lalu dokumen naturalisasinya bersama Tim Geupens dan Dion Marks dibahas di DPR RI. Kini setelah resmi menjadi WNI, mereka berpeluang membela Timnas Indonesia. Namun ada satu tahap lagi yang harus dilalui sebelum bisa bermain bersama skuad Garuda. Setelah proses naturalisasi rampung, PSSI akan mengajukan perpindahan federasi Oleh Romenyi, Tim Geupens, dan Dion Marks dari KNVB ke PSSI. Jika FIFA menyetujui perpindahan ini, maka Oleh Romenyi bisa langsung memperkuat Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Tim asuhan Patrick Kluivert akan menghadapi Australia dan Bahrain pada bulan Maret mendatang, yakni versus Australia di Sydney Football Stadium dan versus Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Erick Thohir menyambut gembira selesainya proses naturalisasi 3 pemain ini. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran proses tersebut. Terima kasih kepada DPR RI, Presiden Republik Indonesia, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Hukum, serta semua pihak yang sudah membantu terlaksananya naturalisasi ini, kata Erick Thohir. Selain itu, Erick berharap kehadiran Oleh Romenyi bisa memberikan dampak positif bagi Timnas Indonesia. Mengingat selama ini lini depan skuad Garuda masih menjadi sorotan, ia berharap Romenyi bisa menjadi tambahan kekuatan di sektor serangan. Semoga dengan kehadiran Oleh Romenyi di Timnas Indonesia, daya gedor skuad Garuda semakin tajam dan bisa memberikan dampak positif bagi Timnas Indonesia, ujar Erick. Dengan usianya yang masih 24 tahun dan pengalamannya bermain di Eropa, Oleh Romenyi diharapkan bisa membawa Timnas Indonesia tampil lebih kompetitif di kancah internasional, terutama dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Bisa langsung bikin geger fans Garuda. Respon mengejutkan pelatih Australia Tony Popovic melihat bomber Liga Inggris Oleh Romenyi resmi jadi WNI dan bisa main di laga super krusial Maret mendatang sudah sangat saya tunggu. Setelah resmi tepat tadi malam terkonfirmasi media ternama Eropa soroti Oleh Romenyi yang sudah sah jadi WNI. Simak berita selengkapnya hanya di sini. Pemain keturunan Indonesia Oleh Romenyi kini resmi menjadi warga negara Indonesia setelah menjalani pengambilan sumpah di London, Inggris pada Sabtu malam kemarin. Tidak hanya Oleh, 2 pemain keturunan lainnya, Tim Geupens dan Dion Marks, juga ikut melaksanakan sumpah WNI dalam acara yang dihadiri langsung oleh Kementerian Hukum. Pengambilan sumpah ini dilakukan di Inggris karena Oleh Romenyi masih bermain untuk Oxford United, klub yang berlaga di Liga Inggris. Dalam prosesi tersebut, pemain berusia 24 tahun itu menyatakan kesetiaan dan pengabdiannya kepada negara dan bangsa Indonesia, serta mengakui Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara.
Ole Romagne diketahui memiliki darah keturunan Indonesia dari neneknya yang lahir di Medan. Proses naturalisasi Ole Romagne dimulai sejak November 2024 dan akhirnya dibahas dalam sidang DPR RI pada Senin 3 Februari lalu. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan rasa syukurnya atas kelancaran proses ini dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Terima kasih kepada DPR RI, Presiden Republik Indonesia, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Hukum, serta semua pihak yang sudah membantu terlaksananya naturalisasi ini, ujar Erick Thohir. Setelah resmi menjadi WNI, Ole Romagne berpeluang besar untuk debut bersama Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Namun sebelum bisa membela skuad Garuda, PSSI masih harus menyelesaikan satu tahapan lagi, yaitu proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Jika FIFA menyetujui perpindahan ini, maka Ole Romagne bisa langsung memperkuat Timnas Indonesia dalam laga penting di bulan Maret. Selain Ole Romagne, dua pemain lainnya, Tim Guypens dan Dion Marks, juga telah resmi menjadi WNI. Berbeda dengan Romagne yang diproyeksikan untuk timnas senior, Tim dan Dion akan disiapkan untuk memperkuat timnas U20 Indonesia di ajang internasional mendatang. Dengan bertambahnya pemain keturunan berkualitas, PSSI berharap timnas Indonesia semakin kompetitif di level Asia dan dunia. Kejutan besar bisa hampiri Garuda. Alex Pastor dan Denny Lanza temukan the next Boaz Solosa untuk sosok striker Timnas Indonesia di laga Maret mendatang. Setelah dikonfirmasi Panpel Liga 1 Indonesia akan ke Ternate. Semuanya bisa sangat bahagia mendengarnya bisa ada betul the next Boaz Solosa. Apa yang sebenarnya terjadi? Temukan jawabannya hanya di sini. Dua asisten pelatih Timnas Indonesia Alex Pastor dan Denny Lanza dijadwalkan akan bertolak ke Ternate untuk memantau langsung pemain-pemain potensial yang bisa masuk dalam proyeksi skuad Garuda. Mereka akan hadir di Stadion KIE Raha pada Senin 10 Februari besok untuk menyaksikan pertandingan Liga 1 antara Malut United versus Barito Putra. Ketua Panitia Pelaksana Liga 1, Maurice Tuguis, mengonfirmasi bahwa kehadiran dua asisten Patrick Kluivert ini telah dikomunikasikan langsung dengan PSSI. Pertandingan antara Malut United versus Barito Putra di Stadion KIE Raha menjadi kesempatan bagi tim pelatih Timnas Indonesia untuk mengamati langsung para pemain, ujar Maurice Tuguis dikutip dari Antara. Hasil konfirmasi dari PSSI ke Panpel, tim pelatih yang akan hadir adalah Alex Pastor, Denny Lanza, serta admin Timnas, tambahnya. Sebelumnya, Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya yang terdiri dari Denny Lanza, Gerald Vandenburg, dan Alex Pastor juga telah menyaksikan beberapa pertandingan Liga 1. Langkah ini merupakan bagian dari upaya mereka untuk memantau dan mengevaluasi pemain terbaik Liga 1 demi mempersiapkan Timnas Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia masih memiliki 4 pertandingan tersisa di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kehadiran asisten pelatih di Ternate menunjukkan bahwa Timnas Indonesia serius dalam mencari pemain terbaik, termasuk dari klub-klub yang mungkin belum banyak mendapat sorotan. Breaking news bikin bahagia. AFC resmi putuskan hukum Timnas Bahrain jelang laga super krusial versus Indonesia. Tak cukup satu, namun dua hukuman sekaligus diberikan AFC kepada BFA. Timnas Indonesia dipastikan untung besar. Kok bisa? Apa sebenarnya hukuman AFC kepada Bahrain? Benarkah kalah WO dan pastikan 3 poin untuk Indonesia tanpa susah payah bertanding Maret mendatang? Simak ini dia informasi selengkapnya. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC telah mengeluarkan 2 keputusan resmi yang menjadi pukulan berat bagi Bahrain. Menjelang pertandingan melawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu keputusan AFC yang merugikan Bahrain adalah menolak permintaan mereka untuk memindahkan venue pertandingan melawan Indonesia ke tempat netral. AFC secara resmi menetapkan bahwa laga Timnas Indonesia versus Bahrain akan digelar di Jakarta.
pada 25 Maret 2025 pukul 20.45 waktu Indonesia Barat, yang disesuaikan dengan jadwal sholat tarawih karena berlangsung di bulan Ramadan. Keputusan ini tentu menjadi kabar buruk bagi Federasi Sepak Bola Bahrain yang sebelumnya melayangkan protes kepada AFC terkait keamanan pertandingan di Jakarta. BFA berdalih bahwa mereka merasa tidak nyaman setelah pertandingan pada 10 Oktober 2024 di Riffa berakhir dengan skor 2-2. Di mana Bahrain mencetak gol penyama kedudukan melalui keputusan kontroversial wasit Ahmed Al-Kaf yang memperpanjang laga hingga gol itu tercipta. Pasca laga tersebut, supporter timnas Indonesia melancarkan kritik tajam di media sosial sehingga BFA meminta AFC untuk memindahkan pertandingan leg kedua ke venue netral. Namun permintaan tersebut resmi ditolak oleh AFC. Keputusan kedua yang diambil AFC adalah memberikan peringatan keras kepada BFA terkait pelanggaran administrasi. Komite Disiplin AFC mengungkap bahwa BFA terlambat dalam mengajukan permintaan otorisasi serta gagal menyerahkan laporan pertandingan dalam waktu yang telah ditentukan setelah pertandingan mereka pada 14 dan 16 November 2024. Asosiasi Sepak Bola Bahrain hanya mengajukan permintaan otorisasi kepada AFC pada 6 dan 12 November 2024, tulis laporan Kombis AFC. Untuk saat ini, AFC hanya menjatuhkan peringatan keras kepada Bahrain, namun hukuman yang lebih berat bisa diberikan jika pelanggaran ini kembali terulang di masa depan. Dengan keputusan ini, timnas Indonesia dipastikan akan mendapatkan dukungan penuh dari supporter Garuda di GBK saat menjamu Bahrain. Pertandingan ini akan menjadi momen penting bagi Garuda untuk mengamankan posisi di grup C dan menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Akankah Bahrain bisa bangkit dari situasi sulit ini? Atau justru Garuda akan kembali mencetak sejarah di hadapan publik sendiri? Mari kita nantikan. The real mental class Eropa yang bikin merinding. Jadi maestro tendangan 12 pas Kevin Dix langsung pasang badan dan tegaskan siap jadi eksekutor penalti utama di timnas Indonesia. Percaya diri, siap hadapi tekanan di momen krusial, serta berambisi buktikan diri sebagai pemain kunci di skuad Coach Patrick Kluivert. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Kevin Dix menggila dan bawa Indonesia lolos Piala Dunia? Bek timnas Indonesia Kevin Dix menyatakan kesiapannya untuk menjadi eksekutor utama penalti jika diberikan kesempatan. Meskipun berposisi sebagai bek tengah dan bek kanan, Kevin memiliki catatan statistik yang mengagumkan dalam mencetak gol dan assist. 1. Total pertandingan dalam karier 317 laga. 2. Total gol yang dicetak 31 gol. 3. Total assist yang diberikan 31 assist. 4. Total gol penalti 11 dari 12 percobaan. Dengan persentase keberhasilan 99% dalam mengeksekusi penalti, Kevin dikenal sebagai salah satu bek yang andal dalam situasi bola mati. Satu-satunya kegagalan eksekusi penalti terjadi saat menghadapi FK Kolding di Piala Denmark Desember lalu. Kini bek FC Copenhagen tersebut memiliki ambisi baru menjadi eksekutor utama penalti bagi timnas Indonesia. Hal ini diungkapkannya dalam podcast The Highway yang dipandu oleh rekan setimnya di timnas Indonesia, Tom Hayes serta jurnalis Neil Peterson. Dalam sesi tersebut, Kevin menyatakan siap mengambil penalti jika diberikan kesempatan oleh pelatih. Namun, ia juga menegaskan bahwa dirinya tetap menghormati pemain lain yang lebih lama berada di tim dan sudah lebih dulu berperan sebagai eksekutor. Saya ingin menjadi eksekutor penalti, tetapi saya juga menghormati pemain lain jika mereka ingin mengambilnya. Karena saya baru sekali bermain di timnas Indonesia, jadi saya belum tahu bagaimana ke depannya, ujar Kevin dalam siniar tersebut. Pada era Shin Tae-yong, sosok yang selalu menjadi eksekutor penalti utama adalah Asnawi Mangkualam Bahar. Namun setelah Shin Tae-yong tidak lagi menangani timnas Indonesia, ada kemungkinan bahwa pelatih baru Patrick Kluivert akan menunjuk eksekutor baru. Dengan rekam jejak Kevin Dix yang luar biasa dalam mengeksekusi penalti, ia bisa menjadi kandidat kuat untuk mengambil peran tersebut di bawah asuhan Kluivert.
Namun bila diberi kesempatan, saya ingin 100% mengambilnya, tegas Kevin. Dengan kualitas dan kepercayaan dirinya, Kevin Dix bisa menjadi andalan timnas Indonesia dalam situasi penalti ke depannya. Nah gini dong mantap. Respek setinggi langit. Calvin Verdonk langsung beri kepastian mengejutkan soal situasi di ruang ganti timnas Indonesia dengan tegaskan tidak akan didominasi bahasa Belanda. Pastikan semua pemain bisa adaptasi dengan bahasa Indonesia dan siap jadi contoh profesionalisme demi kekompakan skuad Garuda di level tertinggi. Mantap Bang Verdonk. Semoga Indonesia lolos Piala Dunia 20.206. Amin. Baik timnas Indonesia, Calvin Verdonk memastikan bahwa meskipun Patrick Kluivert berasal dari Belanda, ruang ganti timnas Indonesia tidak akan didominasi oleh bahasa Belanda. Seperti diketahui, Patrick Kluivert resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru timnas Indonesia pada 12 Januari 2025. Keputusan ini sempat menimbulkan pro dan kontra di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Namun setelah PSSI mengumumkan jajaran asisten pelatih, penerimaan publik terhadap Kluivert mulai meningkat. Alex Pastoor, Danny Lanzat, dan Gerald van den Burg dipilih sebagai asisten pelatih yang akan membantu Kluivert membangun timnas Indonesia. Para asisten ini dikenal memiliki pengalaman melatih yang mumpuni sehingga banyak yang penasaran akan perubahan yang akan terjadi dalam skuad Garuda. Calvin Verdonk, bek kiri andalan timnas Indonesia, mengaku sangat antusias untuk bermain di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert. Pemain NEC Nijmegen ini juga menyatakan bahwa dirinya sudah mengenal Danny Lanzat sejak masih bermain di Feyenoord, karena Lanzat pernah menjadi asisten Giovanni van Bronckhorst pada tahun 2018 hingga 2019. Saya sudah mengenal Danny dari Feyenoord saat dia menjadi asisten pelatih Giovanni van Bronckhorst, ujar Verdonk. Selain itu, ia juga memberikan respek kepada Patrick Kluivert dan Alex Pastoor yang menurutnya memiliki kualitas kepelatihan yang sangat baik. Kluivert adalah legenda dan Pastoor sangat kuat dalam taktik, jadi saya sangat menantikan jeda internasional ini, tambahnya. Salah satu kekhawatiran yang muncul setelah pemecatan Shin Tae-yong adalah bagaimana komunikasi dalam tim akan berjalan di bawah pelatih baru. Karena Kluivert dan sebagian besar staf kepelatihannya berasal dari Belanda, banyak yang menduga bahwa bahasa Belanda bisa menjadi bahasa dominan di ruang ganti. Apalagi saat ini timnas Indonesia juga dihuni oleh banyak pemain keturunan Belanda. Namun, Calvin Verdonk menegaskan bahwa hal itu tidak akan terjadi. Menurutnya, timnas Indonesia memiliki perpaduan unik antara pemain keturunan dan pemain asli Indonesia, sehingga bahasa utama di ruang ganti tetap bahasa Inggris. Di ruang ganti, kami masih berbicara dalam bahasa Inggris karena setengah tim sepenuhnya orang Indonesia, tegas Verdonk. Ia menambahkan bahwa penggunaan bahasa Inggris sangat penting untuk membangun kebersamaan dalam tim. Perpaduan ini sebenarnya sangat spesial, lanjutnya. Dengan komunikasi yang jelas dan efektif, timnas Indonesia bisa lebih siap menghadapi pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Terobosan super jenius yang bisa jadi game changer. Ramadhan Sananta langsung pasang tekad kuat, bersumpah akan tampil maksimal di setiap laga, berjuang mati-matian demi bisa kembali dipanggil ke timnas Indonesia. Siap buktikan diri sebagai striker mematikan dan berharap jadi andalan coach Patrick Kluivert di laga krusial mendatang. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Mampukah Sananta dipoles oleh coach Patrick agar menjadi bomber ganas di skuad timnas? Simak ulasan menariknya berikut ini. Penyerang andalan Persis Solo, Ramadhan Sananta bertekad untuk membuktikan kualitasnya agar mendapat panggilan ke timnas Indonesia. Pelatih Persis Solo, Ong Kim Swo, memberikan pujian kepada Sananta atas performa impresifnya dalam 4 pertandingan terakhir. Striker berusia 22 tahun ini berhasil mencetak 3 gol dalam 4 laga, termasuk 2 gol saat Persis Solo menang atas PSIS Semarang di Derby Jawa Tengah, dan 1 gol penentu kemenangan 2-1 atas Persebaya Surabaya. Penampilannya yang semakin tajam membuat banyak pihak menilai bahwa Sananta layak kembali dipanggil ke timnas Indonesia.
Kalau kita lihat dalam 4 pertandingan terakhir sejak lawan PSIS, Persija, dan Madura, performanya terus meningkat setelah menjalani suspensi, ujar Ong Kim Soo dalam konferensi pers pasca pertandingan. Saya percaya Sananta punya kelebihan. Dia pemain lokal yang harus dipertimbangkan untuk mendapat kesempatan di Timnas Indonesia. Saya yakin dia bisa bermain di level yang lebih tinggi, tambahnya. Saat ini Timnas Indonesia ditangani oleh pelatih baru, Patrick Kluivert, legenda sepak bola asal Belanda yang baru diperkenalkan pada Januari 2025. Sebagai pelatih baru, Kluivert dan tim kepelatihannya sudah mulai memantau Liga 1 Indonesia untuk mencari pemain potensial. Situasi ini menjadi kesempatan emas bagi Sananta untuk menarik perhatian tim pelatih Timnas Indonesia. Saya akan bekerja semaksimal mungkin agar bisa kembali ke Timnas, ujar Sananta kepada awak media. Mudah-mudahan saya bisa terus memberikan yang terbaik di pertandingan berikutnya. Jika dipanggil, saya akan berusaha maksimal, lanjutnya. Sananta juga mengaku semakin termotivasi dengan kehadiran Kluivert sebagai pelatih baru. Saya harus bisa membuktikan diri di hadapan pelatih baru ini, tegasnya. Kemenangan atas Persebaya Surabaya tidak hanya menjadi bukti ketajaman Sananta, tetapi juga membantu Persis Solo keluar dari posisi juru kunci. Saat ini Persis naik ke peringkat 17 klasemen sementara Liga 1 dan masih berjuang untuk menjauh dari zona degradasi. Dengan performa yang terus meningkat, Ramadan Sananta berharap bisa segera kembali berseragam Timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert.